memang harus eksentrik. Kalau tidak eksentrik tak seniman. Nah, anehnya penglihatannya agak kurang tapi lukisnya agak komplit gitu. Apa tolak belakang? Aduh. Bunga taman aneka rupa kurang kenceng ulangi. Bunga di taman aneka rupa warna-warni di atas kanvas. Jangan risau para perupa, Tabanan era baru seni budaya jadi prioritas. Tabanan bukan hanya sebagai lumbung beras, melainkan juga sebagai lumbungnya seniman-seniman hebat di Bali. Kegiatan seresahan ini dirangkai dengan hari ulang tahun Kota Tabanan ke-530, merupakan kegiatan pertama kali dilaksanakan sebagai wadah menaungi komunitas Maharupa Batu Karu yang nantinya output dari seresahan ini adalah buku tentang biografi nama-nama seniman perupa Tabanan dan juga memberikan vibrasi yang sangat positif bagi perkembangan seni rupa dan pecinta seni di Kabupaten Tabanan. Kata-kata bijak dan motivasi dari Bapak Bupati. Capai tujuan dan target dengan kolaborasi secara inovatif dan kreatif. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati kami mohon berkenan Bapak Bupati memberikan arahan sekaligus membuka acara seresahan ini. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan membacakan sebuah pantun penutup. Bapak melukis depan gapura, hari mendung janganlah terburu-buru. Selamat dan sukses para perupa. Mari dukung Tabanan era baru. Baik para undangan dan hadirin yang berbahagia, saya sungguh merasa berbangga hari ini bisa berada di antara para seniman Tabanan. Bolehlah tepuk tangan seniman Tabanan. Seniman yang hebat, yang semakin membuat saya yakin bahwa sudah sepatutnya kita berbangga menjadi orang Tabanan. Berbanggalah sebagai orang Tabanan. Tabanan ini selain sebagai daerah agraris, daerah pertanian, masyarakatnya. Kalau ciri-ciri orang agraris itu adalah orang-orangnya biasanya pemaaf. Sebagaimanapun kita punya konflik di tatanan sosial masyarakat, ketika kita datang kulo nuwun, ajak bersama, ngopi bareng dan lain-lain, semua menjadi cair. Itu karakter orang-orang agraris, itu orang Tabanan, pemaaf karakternya. Maka di hari yang baik ini, Tabanan ulang tahun yang ke-530. Bayangkan, Tabanan ini ulang tahunnya 530. Kenapa nama ibu kota Tabanan itu Jayaning Singasana? Namanya ibu kota Tabanan Singasana. Singasana adalah kedudukan, tempat yang terhormat. Kedudukan tempat yang terhormat. Kalau orang dulu juga bilang Tabanan ini taban, tempat duduk, taban Singasana. Jadi Tabanan, ibu kota Tabanan bernama Singasana. Berbanggalah kita punya ibu kota namanya Singasana. Panitia Kepala Dinas Kebudayaan mengajak para seniman perupa kita audiensi menyampaikan akan membuat sarasehan. Saya bilang saya sangat setuju sarasehan. Kenapa?
Karena kalau ingin sesuatu yang besar di Tabanan, harus dilalui dulu oleh langkah-langkah kecil. Sepanjang kita tidak pernah mau melangkah hal kecil-kecil, bagaimana bisa menjadi besar? Betul? Lalui dulu secara sehat, diskusi, apapun namanya, tidak masalah. Dan Astungkara di hari ulang tahun Tabanan yang ke-530 ini, rangkaiannya membuat seni rupa Tabanan, membuat secara sehat, sangat luar biasa. Saya bilang, support, dukung penuh, sesibuk apapun saya pasti akan datang untuk membuka acara secara sehat. Saya sampaikan, jele melah nyamo gelah, jele melah gumi gelah. Kalau dah kita, siapa lagi yang akan membangun Tabanan ini? Kawan-kawan seniman, khususnya sekali lagi saya berikan apresiasi, penghargaan. Tadi pun Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa saya mensupport penuh kegiatan seni rupa Tabanan untuk kita bagaimana mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan mana. Pasti saya support. Dari dulu saya tunggu cerita seni rupa Tabanan, kemana ceritanya? Saya tidak tahu. Wajarlah, namanya seniman itu pasti karakter jiwanya ya macam-macam lah. Maka hari ini pelaksanaan sarasehan seni komunitas Maha Rupa Batu Karu saya nyatakan dibuka secara resmi. Bulan Februari akan ada pemilu. Betul ya, Februari pemilu? Betul ya. Jangan lupa untuk tetap bertegur sapa. Selamat dan sukses selalu kepada para seniman rupa Tabanan. Rumah mertua berisi halaman semakin indah karena ada ayunan. Tabanan gudangnya para seniman, saya bangga menjadi orang Tabanan. Gong angklung di Jabopuro, kirang langkung titiang nunas ampura, sinap titiang anto pramasanti, om santi 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 om, matur suksimo. Bersifat bertanya sebenarnya. Dan kita, kalau saya merasa beruntung lahir di Tabanan karena beban tradisi yang berlebihan tidak mencengkram, dalam arti saya dengan santai bisa pergi ke Jogja karena satu pengertian dalam arti dalam pengertian keluarga kembali, keluarga itu memberi kesempatan urusan membelajar, urusan bersosialisasi kepada masyarakat, saya bertanggung jawab, kamu merantau saja. Nah, kalau tidak berkeluarga dari petani, tidak mungkin ada kesempatan seperti itu. Itu sisi positifnya dari cara-cara, mungkin bukan kita mengejar kemajuan, tapi gimana memahami pengetahuan. Karena dari dunia bertani itu kita punya pengetahuan yang selalu memberikan kesempatan untuk berkembang. Karena dunia pertanian itu hubungannya adalah dengan dunia pertumbuhan.
dari bibit menjadi bertumbuh lah dan menjadi berbuah. Nah, itu mungkin konsep bertani yang membuat kita itu diharapkan mari kita kalau bisa dalam berkomunitas ini tumbuh bersama-sama. Tentu mengawali dengan nama bibit. Kita ini membuat komunitas yang namanya Maharupa Batukaru. Nah, yang menarik dari Tabanan yang perlu kita highlight sebetulnya ada beberapa. Ini ada workshop wayang nantinya. Kalau bicara workshop wayang tentu kita tidak bisa lepas dari satu varian wayang yang cukup kuat di Kerawitan, artinya Sangakopan, Anak Agung Murakopang, dan juga ada sosok penting di situ Mati Mancong. Mancong ini menjadi highlight oleh tulisan antropolog Thomas L. Hoover di beberapa jurnal penting seperti jurnal kebudayaan, karena wayang Kerawitan ini yang semoga nanti bisa dipraktekkan bersama dengan teman-teman atau siswa-siswa memiliki ciri khas yang kuat dibanding wayang yang berkembang yang klasik di Kamasang misalnya. Itu salah satu yang bisa dieksplor sebagai kekuatan Tabanan, legasi dari Puri Kerawitan, khususnya Puri Ide dan Puri Anyar, yang belakangan ini mungkin sudah setelah Pak almarhum Wayan Cidre tidak lagi atau sudah almarhum dan tidak lagi melanjutkan riset-risetnya, mungkin ini juga sudah terabaikan. Nah, belum lagi misalnya legasi Keip dengan perkembangan keramik dan juga gerabah di Pejaten yang sekarang sudah ada museum tantri, museum keramik. Itu juga merupakan satu warisan yang luar biasa. Dan dari sisi artefak sejarah, pura-pura tua di Tabanan itu juga memberikan referensi bahwa seni gerabah, seni keramik yang tentu berasal dari perdagangan atau pengontrol Cina itu sudah memang ada di sini, dan juga metalurgi. Kalau kita bicara tentang seni pahat, seni mengolah material yang keras, membahas bagaimana kita di Tabanan untuk masa depan seni rupa menjadi lebih baik. Mungkin ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita di Tabanan, khususnya komunitas Maharupa Batukaru. Ini adalah momentum awal kebersamaan kita untuk menjaga ataupun memicu semangat, karena di sini ada Beli Putu atau Pak Putu Sutowijaya yang sudah berpengalaman nasional maupun internasional. Kita akan sedikit meminta pengalaman ataupun sharing-sharing dari beliau, bagaimana kita sebagai seniman bisa melangkah ke depan, mungkin bercita-cita menjadi seniman yang dikenal secara nasional, lebih-lebih ke dunia internasional. Saya pikir ini adalah kesempatan baik bagi kita semua anggota. Apa yang ingin kita sampaikan hari ini, apa yang ingin kita cita-citakan ataupun obrolkan, ataupun potensi-potensi apa yang masih belum kita bangkitkan ataupun munculkan. Saya pikir Tabanan ini daerah yang sangat kaya dengan potensi seni rupa, karena daerah kita daerah yang agraris, banyak sekali sisi-sisi kehidupan ataupun sosial masyarakat yang bisa menjadi inspirasi dalam kita berkesenian, khususnya di seni rupa. Saya saat ini dipercayakan untuk
menjadi salah satu pengurus Maharupa Padokaru, tentunya harus mempunyai program-program yang bisa membangkitkan dan mempersatukan kita di Tabanan. Kami sudah mempersiapkan beberapa program tahun depan untuk kita bersama, kita garap bersama. Selain pameran kolosal, ke depan kita juga mempersiapkan kolaborasi dengan beberapa komunitas untuk mengerjakan sesuatu hal yang tentunya bisa menumbuh kembangkan seni rupa khususnya di Tabanan. Dan tidak lupa juga kami pengurus Maharupa Padokaru berterima kasih kepada penglingsir kita di Maharupa Padokaru, Aji Damare, Pak Yan Wiguno, yang sudah selama ini menjadi provokator kita, memberikan semangat untuk kemajuan kita bersama, dan sering memberikan arahan-arahan dan informasi. Tentunya itu kami di pengurus Maharupa Padokaru merasa bangga dan merasa ada yang peduli demi kemajuan seniman Tabanan. Saya pribadi tentunya juga merasa bangga jadi orang Tabanan, dan saat ini terutama kata Bapak Bupati, kita secara resmi sudah memperkenalkan diri hari ini, dan tentunya ke depan semoga program-program kita bisa didukung oleh Pemkab Tabanan. Nantinya walaupun kegiatan kita didukung oleh Pemda Tabanan, mengutip kebijakan Bapak Putu Sudowiyoyo, kita tidak boleh manja. Seniman wajib tidak manja. Kita harus mempunyai semangat sendiri, menumbuhkan semangat sendiri, dan tentunya berjuang untuk kebersamaan kita. Kita wajib berjuang di komunitas Padokaru. Saya yakin rekan-rekan di komunitas Padokaru mempunyai potensi-potensi yang luar biasa. Seandainya ini kita bisa kembangkan bersama, tentu akan membuat arah berkesenian di Tabanan lebih baik dan akan memberikan aura-aura positif ke depan. Saya merasa bangga sekali rekan-rekan Maharupa Padokaru sudah bisa hadir di sini, dan tentunya itu menjadi semangat, menjadi pemantik atau pemicu kami di Maharupa Padokaru untuk berjuang lebih keras lagi. Dan rangkaian hari ini kami informasikan kita akan memberikan workshop melukis wayang kepada adik-adik siswa SMP dan SD. Ini tentunya kami berharap, karena kami di Maharupa Padokaru melihat kecintaan melukis wayang agak menurun. Melalui kegiatan ini kita bisa mengetularkan tentang seni melukis wayang. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah yang baru untuk perkembangan seni rupa di Tabanan. Sekali lagi kami di pengurus Maharupa Padokaru berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bisa hadir hari ini, dan tentunya ke depan kami berharap kita bisa bersinergi menyatukan visi-misi untuk seni rupa di Tabanan lebih baik lagi. Terima kasih. Sekali lagi input akan buat Pak Susano. Jadi Pak Susano sudah merasa yakin